hari ini gitu ya. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi terkait dengan tugas akhir dengan beberapa skema yang baru ya selain Adrian Widi, kenapa ya share screen? Oke, apa namanya? Oke, apa? Ya, mulai semester depan gitu ya, semester gasal 2024-2025 kita ada beberapa skema baru terkait dengan tugas akhir. Jadi mahasiswa tidak hanya boleh memilih satu gitu ya. Oke. Recording kita sudah ada record, nanti akan kita upload ke YouTube gitu ya. Jadi Mbak Septi membantu saya untuk recording gitu. Nanti kalian akan bisa lihat kalau misalkan ada yang penjelasan-penjelasan yang lupa dan lain-lain nanti akan kita upload di YouTube-nya SIUKDW gitu ya. Jadi nggak usah perlu ragu, tapi kalau mau record sendiri juga silahkan. Oke, ya, mari kita mulai hari ini. Langsung aja saya share screen saya biar lebih cepat. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari teman-teman semuanya dan lain-lainnya nanti kita bisa diskusikan. Oke, sudah bisa lihat screen saya ya. Oke, jadi mulai semester gasal 2024-2025 kita ada beberapa skema baru selain skripsi gitu ya. Jadi ini sosialisasinya khusus untuk yang non skripsi. Jadi artinya untuk skripsi penjelasannya masih sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Wimi selaku koordinator skripsi gitu ya. Jadi kita lebih fokus untuk 3 skema yang baru, yaitu nanti ada publikasi, ada proyek sistem informasi, dan juga ada yang lain satu lagi itu adalah karya konseptual sistem informasi seperti itu. Oke. Dan perlu ditegaskan satu hal bahwa ini bukan berarti bahwa satu pilihan dengan pilihan yang lain itu lebih ringan daripada satunya gitu ya, dan juga ini lebih gampang atau juga kualitasnya yang lebih jelek atau seperti kualitasnya lebih kurang dan lain-lain, bukan gitu ya. Jadi ini adalah peraturan dipakai untuk mengakomodasi terkait dengan Permendikbud gitu ya, di mana untuk kelulusan sarjana S1 tidak harus skripsi ya. Jadi boleh menggunakan jalur lain dan itu bisa kita akomodasi melalui skema-skema baru ini gitu ya. Jadi ini ada memberikan beberapa alternatif kepada mahasiswa gitu ya terkait dengan syarat kelulusan untuk S1. Ya, perlu ditegaskan dan perlu ditekankan itu. Jadi bukan berarti bahwa nanti publikasi lebih mudah daripada yang lainnya seperti itu. Ya, artinya bahwa semuanya memiliki beban sendiri-sendiri gitu ya, artinya dan memiliki target atau sasaran sendiri-sendiri. Jadi nanti mahasiswa bisa memiliki lebih banyak opsi ya, sehingga nanti kalau misalkan ada mahasiswa yang suka menulis, ya silakan nanti bisa menggunakan tugas akhir dengan skema publikasi. Misalkan ada mahasiswa yang magang dan mau melanjutkan kerja sampai selanjutnya dan seterusnya, bisa menggunakan skema proyek sistem informasi. Atau kalau mahasiswa yang lebih mencari terkait dengan pengabdian atau bisnis plan ataupun yang lain gitu ya, jadi nanti bisa menggunakan karya konseptual sistem informasi ya. Jadi silakan kalian bisa memiliki banyak peluang atau juga memiliki banyak pilihan, dan silakan memanfaatkan skema-skema baru tersebut sehingga nanti bisa lulus tepat waktu, syukur-syukur bisa cepat waktu. Oke. Nah, alur umum secara umum gitu ya, ini adalah
alur umum untuk tugas akhir. Jadi seperti yang sudah dijelaskan mungkin berkali-kali dengan oleh Pak Wimi, bahwa pertama kita tetap ada desk evaluation, ya. Jadi nanti mahasiswa melakukan pendaftaran dulu, setelah itu desk evaluation, setelah itu baru nanti jika desk evaluation itu dinyatakan lulus, maka nanti selanjutnya adalah kolokium, di mana mahasiswa harus mempresentasikan proposal. Oke. Setelah itu proposalnya tugas akhir apa, mau buat apa. Setelah itu nanti jika dinyatakan sudah lulus kolokiumnya, sudah lolos kolokiumnya, baru nanti mahasiswa baru registrasi untuk mengambil tugas akhir dan melakukan pengerjaan untuk tugas akhir. Dan yang terakhir, setelah tugas akhir itu bisa diselesaikan, maka yang terakhir adalah ujian akhir. Ya, jadi perlu ditekankan bahwa alur ini tetap sama. Oke, dan untuk yang semester depan gitu ya, nanti untuk semester gasal, karena yang KAS khususnya karena sudah ada kemarin sudah dibuka oleh Pak Wimi yang skripsi. Nah, yang untuk SI, untuk skema yang lain nanti bisa scan QR code yang ini untuk melakukan pendaftarannya. Oke, jadi KAS ini nanti akan ada untuk DE dan kolokium tambahan untuk mengakomodasi terkait dengan skema yang lainnya. Oke, itu. Dan desk evaluation itu harus tetap ada dosen pengarah, serta kalau dosen pembimbing tugas akhir itu tetap 2 dosen. Ya, jadi ada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Dan yang kedua, untuk ujian akhir, apapun bentuk skemanya, itu tetap ujiannya adalah dosen pembimbing itu ada dihadiri oleh 4 dosen, dosen pembimbing 2, dosen penguji 2. Ya, itu yang perlu ditegaskan dan itu perlu sudah disepakati bersama. Oke. Terus, nah, mulai gasal 2024-2025 gitu ya, nanti ada 4 pilihan skema tugas akhir ya. Yang pertama itu adalah tugas akhir yang seperti biasa gitu ya. Jadi dulunya bilangnya skripsi gitu ya, maka yang sekarang bilangnya tugas akhir. Oke, itu kodenya SI 4436. Terus yang kedua, tugas akhir proyek sistem informasi, ya, itu nanti berkaitan dengan pengerjaan proyek, baik itu mengikuti proyek penelitian dosen ataupun juga mempunyai proyek sendiri terkait dengan kelanjutan magang, ataupun mungkin kalian sudah bekerja di perusahaan X, perusahaan Y, ataupun yang lainnya. Nah, itu nanti ada tugas akhir, bisa mengambil tugas akhir proyek sistem informasi. Jadi proyek ini nanti adalah lebih ke praktikal, ya, jadi lebih ke aplikasi ke dunia nyatanya. Oke, terus kalau yang berikutnya itu adalah tugas akhir berskema publikasi. Oke, jadi nanti adalah mahasiswa membuat karya publikasi, baik itu dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk proceeding conference, ya. Dan kalau conference nanti berarti harus dipresentasikan. Nanti ada target-target yang harus terpenuhi seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah tugas akhir karya konseptual sistem informasi. Jadi ini adalah kaitannya dengan literatur dan nanti akan membuat suatu konsep, entah itu bisa bentuk bisnis plan, entah itu video karya pengabdian dan seterusnya. Nanti bisa kita lihat lebih detail di slide berikutnya. Oke, jadi ada 4 skema yang baru dan ini yang nanti akan mulai diaplikasikan. Nah, untuk sementara karena sistem yang baru belum jadi, sistem informasi untuk pendaftaran dan lain-lainnya, maka yang nomor 1 ini nanti tetap menggunakan skripsi.ukdw.ac.id. Yang 2, 3, 4 itu kita ada buat Google Sites gitu.
nanti kalian tinggal melakukan pendaftaran di situ. Ya, maka di sini saya bedakan QR code-nya. Yang satu ini nanti akan mengarah ke skripsi.ukdw.ac.id, yang ini nanti akan mengarah ke Google Site. Oke, nanti bisa kalian scan untuk itu. Oke, nah eligibilitasnya dari masing-masing skema gitu ya. Kalau kita lihat, maka prasyarat pengambilan tugas akhir atau skripsi itu SKS-nya lebih besar sama dengan 110, proyek sistem informasi juga sama, karya konseptual sistem informasi juga sama, sedangkan yang berbeda itu adalah publikasi. Publikasi itu SKS-nya bisa dimulai lebih dulu, yaitu berarti SKS-nya lebih dari sama dengan 100. Artinya mahasiswa boleh mengambil terlebih dahulu gitu ya, dan juga nanti karena publikasi ini timeline-nya panjang seperti itu. Oke, jadi itu adalah salah satu kendala mengapa kita membuatnya menjadi 100. Terus SKS-nya, beban SKS-nya sementara untuk tugas akhir proyek sistem informasi dan publikasi itu bebannya 6 SKS, sedangkan karya konseptual sistem informasi itu bebannya 3 SKS. Nah, di sini perbedaannya lagi, ketika karya konseptual sistem informasi, mahasiswa harus mempunyai mata kuliah tambahan sebanyak tambahnya 6 SKS. Nah, ini yang nanti akan harus berkaitan dengan karya konseptualnya, itu harus berkaitan dengan mata kuliah tambahan, dua mata kuliah tambahan ini. Oke. Dan SKS kelulusan berarti karena di sini ada tambahan mata kuliah tambahan, jadinya SKS kelulusan untuk 3 skema ini tetap 140 S4 SKS, sedangkan karya konseptual itu adalah 147 SKS. Ya, ini yang saya bedakan, ini yang merah-merah ini. Oke, jadi ini yang agak ada perbedaan seperti itu. Oke, nah berikutnya adalah kalau misalkan kita mau alih skema, bisa gitu ya. Jadi misalkan setelah melakukan pendaftaran, setelah itu setelah registrasi terus nggak cocok ataupun kayaknya terlalu sulit atau mungkin yang lainnya banyak permasalahan lain gitu ya, maka bisa melakukan alih skema. Tetapi yang pertama itu adalah pindah skema bisa berlaku untuk semester berikutnya. Ya, jadi tidak bisa pada saat ini. Jadi karena apa? Karena kalian harus melakukan kolokium dan disk evaluation ulang. Oke, dan di situ juga kalian bisa ganti dosen pengarah, ya. Dan judul yang sama bisa untuk skema yang berbeda, tetapi tetap harus ya tadi DE dan kolokium ulang. Ya, jadi kalian bisa menggunakan judul yang sama atau topik yang sama, tetapi mungkin berbeda skemanya seperti itu. Dan yang berikutnya, nanti tiap-tiap semester jika kalian mau lanjut gitu ya, ini yang agak baru juga, ketika kalian lanjut seperti itu, kalian mau lanjut, maka kalian harus minta approval dari dosen pembimbing. Oke, ini yang karena kemarin karena ini untuk menjaga juga bahwa mahasiswa-mahasiswa yang tidak pernah bimbingan ini bisa bertemu dengan dosen pembimbingnya setiap paling tidak 1 semester pada saat mau melakukan perpanjangan lah, seperti itu, perpanjangan judul seperti itu ya. Tapi ini hanya untuk mencegah beberapa kasus-kasus yang khusus lah atau spesial seperti itu gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa ini untuk mempersulit atau tetapi kita buat ini untuk membantu mahasiswa agar tetap berkonsultasi dengan dosen pembimbingnya. Oke. Nah, maka kita
tadi adalah aturan-aturan umumnya, kurang lebihnya sama dengan seperti yang sudah dijelaskan, tapi ini ada beberapa hal-hal khusus tiap-tiap skema yang agak berbeda gitu ya, maka nanti ini mau saya detailkan lebih lanjut. Yang pertama itu adalah proyek sistem informasi, ya, skema untuk tugas akhir dengan skema proyek sistem informasi. Yang pertama, proyek ini harus berasal dari mitra, ya, dan tidak boleh dari mahasiswa yang bersangkutan. Artinya bahwa tadi seperti yang tadi bilang bahwa ini adalah membantu mahasiswa untuk lebih ke berpikir secara praktikalnya gitu ya, atau aplikasi nyatanya, maka diharapkan mitra ini bisa berupa proyek dosen ataupun mitra berupa perusahaan. Ya, mitra proyek dosen itu mungkin Anda terlibat di dalam penelitian, oke? Dan proyek atau dosennya punya proyek profesional, misalkan membangun sistem informasi untuk PTX atau membangun sistem informasi jemaat gereja di gereja X atau gereja Y dan seterusnya, oke? Atau yang proyek-proyek lainnya, oke? Jadi bisa terlibat di sana, ya. Atau ya tadi penelitian dosen X tentang pembangunan sistem informasi atau misalkan analisa informasi di website X, website Y, dan seterusnya. Nah, itu Anda bisa terlibat di sana. Berikutnya, atau kalian misalkan ada beberapa yang sudah magang, gitu ya, maka bisa minta proyek dari mitra perusahaan, ya, tempat Anda magang, misalkan Anda magang di Indomaret, Alfamart, ataupun Anda magang di Rumah Sakit Bethesda, misalkan, atau di perusahaan-perusahaan yang lain, atau mungkin Anda magang di Yakum, ya, atau NGO seperti itu. Oke, jadi LSM misalkan, ya, jadi Anda bisa bekerja sama dengan mereka seperti itu, ya, dan bisa merapatkan kelanjutan dari KP. Tapi yang di sini Anda harus berkaitan dengan IT, ya, dengan khususnya dengan sistem informasi. Oke, jadi yang perlu ditegaskan bahwa itu adalah berkaitan dengan sistem informasi. Ya, jadi misalkan kalau Anda melakukan job evaluation, apa proyeknya bukan terkait dengan IT, misalkan proyeknya adalah misalkan proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan IT, maka ini tidak bisa diakomodasi di sini, gitu ya. Terus kalau Anda terlibat di dalam proyek dosen, ya, maka tidak boleh hanya melakukan pengambilan data saja. Misalkan kemarin Pak Argo punya penelitian terkait dengan pertanian, jadi Anda hanya membantu Pak Argo mengambil data petani misalkan. Nah, itu tidak bisa, tetapi harus ada tambahan yaitu dianalisa. Ya, apa analisanya? Nah, nanti bisa lebih lanjut diskusi dengan dosen yang bersangkutan. Oke, jadi bisa diakomodasi di sana. Oke. Nah, untuk desk evaluation sendiri itu satu dosen pengarah untuk proyek sistem informasi gitu ya. Yang kedua itu adalah harus sudah berkonsultasi dengan dosen pengarah. Ya. Karena apa? Karena beberapa kasus itu mahasiswa tidak pernah konsultasi dengan dosen pengarah, tetapi hanya langsung main tembak namanya gitu ya, seperti itu. Jadi ini harus berkonsultasi dengan dosen pengarah. Nah, isi apa? Isinya di dalam desk evaluation itu kurang lebihnya adalah judulnya, ya, judul dari proyek sistem informasinya. Yang kedua itu adalah deskripsinya, ya. Yang ketiga itu adalah input dan outputnya, dan yang keempat itu adalah data yang diperlukan. Oke, data apa yang akan
Ya ini kaitannya dengan input dan output tadi, gitu ya, kurang lebihnya. Jadi makanya ringkasan desk evaluation-nya adalah itu. Jadi judul, deskripsi, input output, dan juga data. Nah, nanti setelah kalian desk evaluation ini lebih dipakai oleh internal. Jadi dosen-dosen yang berkait, yang dosen pengarah dan juga timnya yang terlibat, nanti ada beberapa dosen lain, ini nanti akan melakukan review terkait dengan ringkasan tersebut, seperti itu. Nah, nanti jika review itu bisa berhasil, maka nanti kalian akan lanjut gitu ya ke kolokium. Nah, di dalam kolokium ini nanti salah satunya kalian harus lebih menjabarkan lagi gitu ya. Kalau tadi mungkin ini di sini nanti lebih ke satu lembar gitu ya, satu lembar ringkasan seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah di kolokium itu nanti lebih ke ada lebih detail lagi ya, terkait dengan pendahuluannya, terkait juga mungkin permasalahan apa sih, kenapa kok dibangun sistem ini, seperti itu ya. Jadi lebih kalian detailkan. Dan yang kedua itu adalah identitas mitra. Identitas mitra ini harus lebih dijabarkan. Oke, jadi misalkan kalian bekerja di Indomaret gitu ya, proyek ini dari Indomaret misalkan, atau dari BCA misalkan. Nah, tapi mungkin lebih didetailkan lagi nih, di BCA di bagian apa, ya, di departemen apa. Oke, nah itu mungkin bisa lebih dielaborasi atau lebih dijelaskan. Oke, dan yang berikutnya ruang lingkup proyeknya. Oke, jadi ruang lingkup yang bisa dipakai dalam proyek ini apa? Ya, jadi ruang lingkup dari proyek itu misalkan sistem ini nanti akan digunakan oleh bagian keuangan atau di bagian accounting atau di bagian yang lainnya, misalkan di bagian pemasaran ya, dan seterusnya. Oke, atau mungkin lebih detailkan lagi, nanti mungkin kalau di bank ini nanti akan dipakai oleh digital retail bank atau untuk UMKM ya, yang bank yang khusus untuk menangani UMKM dan seterusnya. Oke, jadi bisa lebih dijabarkan lebih lanjut. Dan setelah itu maka nanti akan ada perancangan. Ya, perancangannya apa? Ya, jadi terkait dengan, karena ini terkait dengan input dan outputnya. Oke, nah di sini untuk mahasiswa disarankan untuk mengambil 1 semester ya sebelum registrasi TA gitu ya. Tapi juga bisa mengambil TA dan kolokium di semester yang sama seperti itu. Tapi ini nanti biasanya kalian harus mengambil di periode 1 ya untuk TA, untuk desk evaluation dan kolokium. Nah, nanti baru di tes tengah semester berikutnya kalian bisa mengerjakan proyeknya seperti itu. Biasanya ada beberapa mahasiswa yang melakukan seperti itu. Oke, dan judul itu artinya bahwa tidak harus registrasi setelah diterima, bisa dipakai nanti dulu gitu ya, maksimal 2 semester setelah lulus kolokium. Oke. Dan luaran dan ujiannya. Nah, ini yang kalau ini kurang lebihnya sama, tetapi kalau karena kini adalah proyek lebih ke praktikal gitu seperti itu, maka tidak terlalu banyak literatur review dan lain-lainnya. Jadi lebih banyak berkaitan dengan informasi umum proyeknya gitu ya, terus mungkin spesifikasi sistem, referensi aplikasinya gitu ya, dan juga hak akses pengguna misalkan. Terus penjelasan sistem terkait dengan konfigurasi, fitur dan kegunaannya. Jadi lebih semacam untuk user manual ya, contohnya seperti itu, dan juga cara penggunaannya. Oke, jadi ada tampilan penggunaan aplikasi ya, jadi dan mungkin kalau opsional itu source code ya, dan tidak perlu yang lain seperti itu. Jadi nanti ini lebih ke laporan, tapi laporan berbentuk laporan proyek seperti itu. Oke, jadi tidak melulu harus ada literatur reviewnya.
bisa dengan menggunakan referensi aplikasi. Misalkan, oh ini referensi ini, aplikasi ini membantu untuk bla bla bla. Seperti itu boleh. Oke. Dan tidak perlu untuk membuat publikasi karya ilmiah, gitu ya. Dan ujiannya tetap dengan 2 dosen penguji dan 2 dosen pembimbing. Pengarah atau pembimbing, ya. 2 dosen penguji dan 2 dosen pembimbing, ya. Terus komposisinya ujian akhirnya 60, pembimbingnya nanti 40%, seperti itu. Oke. Jadi untuk proyek ini tetap nanti akan ada presentasi final. Ya, jadi seperti pendadaran biasa, tetapi laporannya lebih ke bentuk laporan aplikatif seperti itu. Oke. Nah, yang berikutnya itu adalah untuk skema publikasi gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti aja terakhir gitu ya. Biar ini saya jelaskan semuanya dulu. Nah, yang berikutnya adalah tugas akhir skema publikasi. Yang publikasi ini harus sama gitu ya, harus dibatasi topik yang berkaitan dengan teknologi informasi ya, tapi untuk jurnalnya nanti bisa sesuai dengan kesepakatan dosen pembimbing. Ya, yang dibatasi itu lebih ke akreditasi jurnal dan juga indexing ataupun untuk conference-nya. Nanti saya akan lebih jelaskan terkait itu, Sinta itu apa, Scopus itu apa. Jadi biar kalian punya gambaran sedikit terkait dengan publikasi. Nah, susunan penulisnya ya, mahasiswa harus menjadi penulis pertama. Ya, dan yang penulis kedua dan penulis ketiganya itu adalah dosen pengarah. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau masuk ke skema publikasi, kalian harus menjadi penulis pertama. Ya, penulis kedua dan penulis ketiga itu adalah dosen pengarah atau dosen pembimbingnya. Ya, dan yang melakukan submit, yang mengumpulkan atau submit ke jurnal itu adalah nanti salah satu dari dosen Anda. Oke, jadi entah itu dosen kedua atau dosen ketiga, penulis kedua atau penulis ketiga, silahkan. Nanti bisa disepakati bersama. Oke, jadi misalkan mahasiswanya 1 terus 2 dosen. Nah, nanti 2 dosen itu bisa mana yang mau melakukan submit siapa? Silahkan, terserah. Itu adalah yang melakukan submit itu adalah corresponding author namanya. Ya, jadi dia melakukan submission ke jurnal atau conference yang menjadi target. Oke, seperti itu. Harapannya apa? Karena itu juga untuk menghindari catut nama dosen dan seterusnya. Jadi artinya bahwa ketika dosen melakukan submission itu, dia sadar akan tanggung jawab dia sebagai corresponding author. Oke. Nah, apa sih publikasi itu gitu ya? Kalau kita mau melihat dari jurnal seperti itu ataupun conference, yang pertama adalah manuskrip itu dilakukan submission atau sudah terkumpul ya. Kalau bahasa Indonesianya dikumpulkan seperti itu. Nah, nanti akan ada proses evaluasi dari editor dan juga akan melakukan tahap berikutnya adalah review. Ya, jadi akan manuskrip yang terkumpul seperti itu nanti akan dilakukan review. Ya, dari review ini gitu ya, jika memenuhi syarat standar jurnal dan telah direview, nanti maka ada 2 hasil. Yang pertama itu adalah ditolak, ya artinya berarti manuskrip ini tidak layak untuk terpublikasi di jurnal tersebut, ya. Artinya seperti itu atau tidak memenuhi standar dari jurnal itu ya. Dan yang berikutnya itu adalah Anda bisa melakukan revisi. Oke, kalau revisi berarti nanti apa revisinya itu nanti biasanya ada masukannya di situ. Ya, revisinya bla 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 harus ini, kenapa kok ini, kenapa itu atau dan seterusnya. Nah, nanti di situ kalian direvisi.
Nah, ketika ada revisi ini, silahkan nanti berkonsultasi dengan dosen pengarah, 2 dosen pengarah tadi, gitu ya, untuk membahas bagaimana Anda harus menyikapi atau harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan atau ditanyakan oleh reviewer atau orang yang melakukan review. Oke. Dan setelah kalian melakukan revisi, maka kalian harus meresubmit ke jurnal dan nanti mereka akan review lagi. Dan ketika Anda sudah oke dan reviewer sudah oke, maka nanti akan terpublish ya, atau accepted dulu, accepted, baru setelah itu nanti akan dipublikasikan. Ya, jadi ada tahapan itu. Oke. Nah, untuk syarat skema publikasi, ya, jadi mungkin saya kenalan dulu dengan Sintanya dulu, jadi biar kalian nggak bingung, gitu ya. Nah, di standar dikti, gitu ya, itu ada namanya Sinta atau Science and Technology Index. Ini adalah untuk halaman untuk pemeringkatan jurnal-jurnal nasional khususnya. Ya, jadi kalau kita buka ke link ini sinta.kemendikbud.go.id, oke, maka nanti kalian akan dilihat masuk ke sini. Oke. Nah, nanti kalian bisa cari jurnal ya. Terus misalkan sistem informasi gitu ya. Nah, nanti akan ada beberapa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan sistem informasi. Oke, jadi misalkan ada register. Nah, ini apa singkatnya? Di sini ada S1. Ya kan? Nah, maka ini ada S1. Ini ada S2. Oke, akreditasinya seperti itu. Ini S2. Ya, ini ada S3. Ya, Jurnal Sistem Informasi. Oke, terbitannya mana? Terbitannya kalau ini adalah penerbitnya Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum. Oke, terus kalau ini Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ya, ini Universitas Diponegoro. Ini program studi Sistem Informasi Universitas Serang Raya. Oke, Universitas Banten Jaya dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kalian lihat ya. Yang pertama itu adalah akreditasinya dan juga siapa penerbitnya. Kalau kalian mau lebih detail terkait jurnalnya, maka di sini ada link untuk websitenya. Oke, jadi kalian bisa klik di sini gitu ya. Maka dia akan lari ke halaman jurnalnya. Jurnal JSII, Jurnal Sistem Informasi, seperti itu. Oke, jadi di sini maka adalah Universitas Serang Raya di sini. Nah, yang perlu kalian lihat seperti itu, biasanya itu adalah terkait dengan frekuensi penerbitan dalam 1 tahun. Oke, nah gimana caranya? Kalian bisa masuk ke archive, misalkan. Ya, di sini ada kumpulan jurnal yang sudah diterbitkan. Kalian lihat aja, dalam 1 tahun ini ada berapa nomor. Oke, misalkan di sini ada dalam 2023 ada 2 nomor, 2024 masih 1, ya, 2022 ada 2 nomor. Artinya berarti apa? Kalau ada 2 nomor seperti ini, berarti dia terbitnya sebanyak 2 kali dalam setahun. Ya, jadi kalian harus berpikir untuk terkait dengan lama panjangnya. Karena seperti ini, kalau misalkan untuk sampai terbit seperti ini butuh waktu yang cukup lama. Ya, kadang bisa 6 bulan, kadang bisa 1 tahun, tergantung jurnalnya dan juga tergantung hasil reviewnya. Ya. Nah, terus di dalam satu penerbitan ada berapa artikel, itu juga harus kalian lihat. Ya, ini kalau di sini mungkin kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15.
Ya, biar jadi di dalam satu kali penerbitan dia mempunyai 15 karya atau 15 publikasi. Oke, jadi biasanya seperti ini biar bisa langsung tahu seperti itu ya. Jadi dia harusnya konsisten. Kalau satu kali penerbitan itu 15, maka berikutnya pasti juga akan 15. Oke, jadi nanti biasanya terbitan itu konsisten jumlah artikelnya setiap tahun, setiap kali terbitan gitu. Oke, ya jadi itu tadi yang berkaitan dengan sintak. Ya, jadi nanti perlu diketahui akreditasi ininya, ya S1, S2, S3-nya, ya. Terus S4 sampai dengan S6. Kalau Sinta itu adalah S1, S2, S3, S4, S5 dan S6. Ya. S1, S2 itu adalah level yang paling tingginya. S5, S6 itu adalah yang paling biasa seperti itu. Ya. Itu biasanya dia lihat dari impact dan citation dan lain-lainnya. Itu adalah metrik-metrik yang mereka gunakan. Oke. Nah, itu yang pertama. Tapi juga kita juga sempat kemarin dan beberapa dosen mengisikan gitu ya terkait dengan, tapi belum banyak ya, yang ada-ada aja di sini gitu ya. Mungkin ada beberapa jurnal-jurnal lain dan juga ada URL jurnalnya. Nanti itu ada pemeringkatannya. Ini dan juga ada pemeringkatan serta ada frekuensi penerbitannya seperti itu. Oke. Jadi itu salah satunya. Ya, jadi itu kalau untuk jurnal, ya, untuk jurnal nasional. Oke, nah berikutnya itu adalah jurnal yang internasional. Oke, nah kalau jurnal internasional, ya, kalau tadi itu biasanya pakai bahasa Indonesia, tapi ada beberapa jurnal nasional yang juga menggunakan bahasa Inggris, ya. Kalau jurnal internasional pasti ini menggunakan bahasa Inggris kalau yang ini. Oke, dan biasanya ada indexing yaitu indeks Scopus. Ya, yang biasa dipakai oleh Dikti, standar Dikti itu adalah Scopus. Ya, jadi dia adalah basis data publikasi multidisiplin ya, ataupun indexing seperti itu gitu ya, untuk jurnal, buku ataupun proceeding seminar. Nah, kalau di Sinta itu tadi S1, S2, S3, S4, S5, S6, kalau di Scopus itu dibaginya menjadi kuartil ya, berdasarkan jurnal metriknya tadi, yaitu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kita tahu Q1, Q2, Q3, Q4 dari mana? Kalau tadi itu kita lewatnya biasanya yang tolak ukur di sini adalah Simago JR. Ya, Simago Journal Ranking. Terus kita ketikkan namanya. Misalkan di sini ada beberapa contoh jurnal. Misalkan yang gampang Telkomnika, gitu ya. Ini adalah jurnal internasional tapi punyanya UAD. Oke, nah ini ada. Terus kita lihat scope-nya gitu ya. Dia adalah engineering, electrical engineering dan seperti itu. Terus frekuensi terbitnya, ya ini jurnal International Journal in English ya. Terus di sini maka dia statusnya keberapa? Ini adalah statusnya Q3. Oke, jadi dia adalah masuk ke kuartil 3. Oke. Terus yang lainnya nanti bisa kalian coba sendiri cari-cari seperti itu. Oke, salah satu contohnya. Jadi ketika kalian bisa cari tapi ya Pak, yang berikutnya misalkan Journal of Theoretical and Applied
Information Technology gitu ya. Ya, jadi misalkan ini, maka dia ada di mana? Oke, di sini kita lihat itu adalah ada di Q4 seperti itu. Oke. Nah, itu adalah berkaitan dengan jurnal internasional. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan conference atau konferensi. Jadi kalau jurnal itu adalah kalian tidak perlu presentasi, sedangkan kalau conference itu yang perlu ditekankan adalah kalian harus presentasi. Ya, kalau misalkan nanti nggak bisa dan minta diwakilkan oleh dosen pembimbingnya, ya monggo nanti dosen pembimbingnya mau atau tidak, silahkan nanti itu tidak dibatasi. Ya, jadi kalian bisa berdiskusi dan bernegosiasi dengan dosennya. Ya, oke. Contoh internasional conference gitu ya. Di sini ada yang saya tulis misalkan itu salah satunya Apticom, ICIC atau ISICO. ISICO itu punyanya mana ITS. Ya. Jadi misalkan kita lihat di sini, dia biasanya tiap 2 tahun sekali. Oke. Nah, ini salah satunya. Ya, jadi kalau di sini misalkan hybrid, nanti ya berarti kalian bisa join online ataupun offline. Oke, nah untuk conference seperti ini, yang pertama itu adalah dipastikan bahwa publikasi jurnal, publikasi conference-nya, proceeding-nya itu nanti harus terindeks IEEE ataupun Scopus. Ya, jadi nanti misalkan contohnya ini gitu ya, kalian coba lihat biasanya ada di call for papers atau kadang ada di author guidelines gitu ya. Dipastikan dia submitnya nanti terus bisa diindeks di mana. Oke, mungkin author guidelines. Biasanya ada beberapa yang memastikan itu. ISICO itu setahu saya di Scopus, ya kan, di prosedia computer science. Oke, jadi ini salah satu yang bisa kalian coba jika memang untuk ke conference. Atau salah satu yang lain itu adalah ICIC tahun 2024 ini ada di Medan. Oke, jadi kalian bisa coba misalkan seperti itu. Ya, kalau ini IEEE. Oke. Jadi IEEE gitu ya. Nanti semua manuskrip yang masuk ke IEEE. Oke, ada IEEE. IEEE gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi biasanya seperti ini yang nanti harus kalian cari ketika kalian mau untuk submit ke conference. Oke, itu ya. Jadi itu tadi berkaitan dengan publikasi, ya ada Sinta, mau ke jurnal atau mau jurnal internasional, Scopus atau mau ke conference, proceeding seperti itu. Oke, jadi tadi, nah syaratnya beda-beda. Oke, nah setelah itu maka kalau misalkan untuk syarat TA-nya tugas akhir dengan skema publikasi gitu ya, maka untuk conference paling tidak Anda sudah presentasi. Ya, Anda datang baik itu join online ataupun join offline dan sudah mempresentasikan hasil karya Anda. Atau kalau jurnal Sinta, oke, kita lihat dari sini. Kalau Sinta S5 dan S6 itu harus terpublikasi. Ya, kalau Sinta S3 dan S4 cukup accepted. Ya, artinya bahwa Anda sudah accept, nanti mau dipublikasikan kapan itu nanti nggak usah dipikirkan. Ya, atau kalau S1 dan S2 itu paling tidak bukan reject, ya, tapi bisa masuk ke revisi. Itu sudah cukup untuk bisa lulus, ya, sebagai syarat
TA seperti itu. Oke. Dan yang berikutnya, kalau kalian masuk ke jurnal internasional tadi yang berskema Scopus seperti itu, oke, maka paling enggak Anda bisa langsung hanya cukup di under review, ya, karena untuk masuk ke review aja kadang susah, ya, artinya kadang tertolak di editor. Nah, kalau ketolak di editor itu nggak bisa, tapi kalau sudah cukup masuk ke review, itu untuk S1 sudah cukup bagus. Oke, ya. Jadi itu tadi ya. Jadi under review itu sudah cukup, nggak ketolak di editor di sini. Oke. Terus tidak memiliki impact factor. Kalau memiliki impact factor dan tidak, itu nanti kalau tidak memiliki berarti revisi seperti itu. Tapi kalau jurnalnya jurnal yang biasa tidak ada di Scopus, kalian harus bisa ke publish seperti itu. Tapi hati-hati di sini gitu ya. Biasanya ada beberapa jurnal-jurnal yang jurnal yang predatory ya. Jadi predatory jurnal namanya. Nanti kalian bisa cari tahu tentang predatory jurnal, artinya seperti itu. Oke, jadi nanti bisa disepakati kalau bisa mungkin cukup untuk di sini. Ini lebih aman. Ya, jadi Sinta, oke, dan juga IEEE. Ini sudah sangat cukup untuk mahasiswa S1. Ya, jadi itu salah satunya. Terutama kalau untuk skema-skema publikasi ini juga kalau kalian mau melanjutkan ke S2, ini salah satu juga cukup menjadi bekal bagi Anda kalau nanti akan mau lanjut ke S2, S3, dan seterusnya. Oke, itu. Nah, keuntungannya, desk evaluation dulu. Jadi untuk desk evaluation, itu bedanya di sini itu adalah untuk ringkasan ini cukup hanya judul, deskripsi, serta target luaran. Ya, target luaran itu adalah misalkan saya mau melakukan submit di jurnal X. Ini adalah Sinta 5 gitu ya. Atau saya mau masuk ke conference Y. Ini ada IEEE ya, IEEE gitu. Boleh. Oke. Dan itu harus ada 2 dosen pengarah di sini. Artinya apa? Karena 2 dosen ini nanti yang akan menjadi corresponding authornya. Jadi kalian sudah mempunyai 2 dosen yang akan bekerja bersama Anda. Oke, jadi misalkan Pak Wimi dan Pak Syang misalkan, atau Bu Yedli dan Bu Umi, atau Bu Dika dan Bu Yedli dan seterusnya. Jadi harus ada 2 dosen pengarah. Oke, seperti itu. Ya. Terus kolokiumnya per proposal kolokium itu ada permasalahan, rancangan metodologi, hasil yang diharapkan, dan target luaran atau conference-nya. Oke. Dan harus mengambil registrasi untuk publikasi jika setelah lulus, yaitu adalah 1 semester setelahnya maksimal. Ya, kalau enggak berarti judulnya itu tidak bisa dipakai sebagai tugas akhir. Oke. Nah, enaknya di sini kalian tidak perlu laporan. Ya, hanya dari karya publikasi. Oke, jadi kalian tidak perlu lagi ya bentuk laporan yang tebal-tebal seperti itu ya. Jadi biasanya jurnal itu mungkin hanya 10 lembar ataupun ya kadang ada yang 10, ada yang 9, ada kalau conference itu malah lebih sedikit lagi, cuma 6. Ya, 6 halaman conference. Ya, itu sudah cukup. Oke. Dan ujian akhirnya bukan ujian yang dengan 4 dosen seperti itu, tetapi nanti kita akan berbentuk panel.
Ya, jadi teman-teman yang ngambil publikasi dan sudah memenuhi syarat nanti akan kita kumpulkan di satu hari untuk semacam seminar kecil seperti itu ya, terkait dengan proses publikasinya dan juga lebih ke banyak berfokus kepada proses bagaimana Anda menangani review, terus mencari judul terlebih dahulu, mencari ide, mencari jurnal, seperti itu. Jadi bukan mengulik sedikit banyak tentang isi atau konten. Kenapa? Karena isi atau konten itu sudah direview oleh jurnal atau sudah direview oleh reviewer untuk conference-nya. Ya, jadi artinya bahwa karena tadi sudah ada review di sini, ya kan? Artinya bahwa kalian sudah manuskrip itu sudah dibaca oleh dosen lain atau reviewer yang bertugas sebagai reviewer seperti itu. Oke, jadi kalian tidak perlu lagi ujian. Ujiannya nanti hanya berbentuk presentasi dan berbentuk panel seperti itu. Ya, dan itu tetap nanti ada 2 pembimbing, 2 penguji tetap akan hadir ya, dan kalian diharapkan membawa teman 10 teman lain, jadi nanti semacam kita biar lebih skemanya terbuka seperti itu ya. Nanti mungkin kita buat di seminar ruang Harun atau ruang Budi Budiman atau di mana nanti kita bisa buat itu untuk skema publikasinya. Oke, dan persentasenya kita kasih nilai publikasinya itu 70%, ya itu mungkin dari 2 pembimbing, sedangkan panel itu nanti adalah dari 2 pembimbing dan 2 penguji, itu 30%. Artinya memang kita porsikan cukup besar di publikasinya. Karena apa? Karena tadi ya kita kontennya sudah direview oleh reviewer yang itu juga sudah expert di bidangnya. Ya, jadi tidak diragukan lagi. Oke, jadi artinya bahwa itu sudah layak. Ya, seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah skema karya konseptual. Oke, jadi tadi yang proyek sistem sudah, publikasi sudah, yang terakhir skema baru adalah karya konseptual SI atau karya konseptual sistem informasi. Nah, seperti yang saya jelaskan bahwa ini nanti kalian harus mengambil mata kuliah pilihan bebas lain yang SI gitu ya, 6 SKS ditambah 3 SKS yaitu karya konseptual. Ya, jadi ada 6 plus 3 di sini. Oke. Nah, tetap nanti ada desk evaluation seperti itu. Jadi ada judul, ada deskripsi, ya, terus mata kuliah pendukung 6 SKS tadi, ya, ada kalian sebutkan di sini dan target luarannya. Jadi kalau kalian di sini mungkin lebih ke konseptualnya, gitu ya, tidak harus membuat aplikasi seperti itu, ya, terkait dengan sistem informasi atau mungkin kalian nanti karena mungkin ada bisa ke bisnis plan kalau ada yang lebih suka berbisnis, gitu ya, tapi di bidang IT-nya. Atau mungkin ada beberapa kemarin teman-teman yang dapat PKM di pengabdian, terus kalian buat jurnalnya seperti itu juga bisa kita akomodasi di sini. Oke, dan desk evaluation-nya itu adalah 1 dosen pengarah, ya, dan kalian tetap harus konsultasi dengan dosen pengarah. Kalau kolokiumnya cukup singkat juga, yaitu adalah terkait dengan permasalahan dan metodologi yang mau kalian selesaikan, metodologinya seperti apa, gitu ya. Misalkan ini juga bisa, misalkan beberapa contoh-contoh karya konseptual, misalkan pengembangan kurikulum IT di SMA X atau SMA Y atau apapun itu, misalkan, gitu ya.
atau penggunaan aplikasi berbahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris gitu ya, kalian review misalkan ya penggunaannya, terus apa yang kurang, apa yang lebih, seperti itu juga masih memungkinkan di karya konseptual SI. Oke, seperti itu. Nah, laporan untuk karya konseptual tetap sama gitu ya, laporan berbentuk sesuai dengan format, bentuknya bisa laporan atau bisnis plan, paper pengabdian, video juga bisa, poster seperti itu nanti akan bisa memungkinkan. Jadi ini lebih formatnya juga lebih bebas, artinya seperti itu gitu ya. Nanti bisa report-report yang tidak perlu yang terlalu tebal seperti itu istilahnya ya. Terus ujian akhir tetap ada nanti dengan 2 dosen penguji. Oke, jadi tetap sama 4 dosen tetap ya, jadi 2 dosen penguji dan 2 dosen pembimbing gitu ya, jadi tetap 4, ini sama formatnya. Oke, yang beda kalau ujian akhir itu adalah di publikasi. Oke, seperti itu. Nah, lain-lainnya untuk DE dan kolokium ya, ini 2 periode biasa. Ini seperti yang biasa disampaikan Pak Wimi juga bahwa tetap 2 periode per semester. Periode 1 itu biasanya masa UTS dan periode kedua itu adalah masa UAS. Disarankan tetap kalau bisa periode 1 ya. Jadi kalau misalkan tidak lolos bisa ikut lagi ke periode kedua. Ya, tadi tetap kalau bisa kalian sudah mempersiapkan sejak dini gitulah istilahnya, terus nanti kalian bisa kalau lolos periode 1 kan syukur, sudah tenang gitu ya. Jadi kalian bisa fokus UAS dan seterusnya. Tapi kalau nggak lolos, kalian masih punya cadangan istilahnya di periode 2 seperti itu. Oke, pembimbing tugas akhir itu nanti akan diumumkan ya setelah registrasi, batas tenggat waktunya 1 minggu setelah registrasi. Kalau ini belum keluar, silakan tegur koordinator skripsinya. Ya, yang sekarang adalah Pak Wimi. Silakan tanyakan ke yang bersangkutan atau ke beliau gitu ya. Terus setelah masa nanti akan direvisi lagi karena mungkin nanti koordinator skripsi akan koordinator tugas akhir nanti akan melakukan mereview lagi, melihat siapa yang sudah bayar, siapa yang belum. Nah, itu nanti setelah masa pembayaran itu nanti akan diberi masa batas tenggat waktu 1 minggu setelah masa pembayaran. Tapi untuk KS itu adalah 2 hari setelah registrasi KS. Oke, dan seperti yang tadi saya bilang bahwa evaluasi oleh pembimbing setiap 1 semester untuk menentukan proses pengerjaan dan eligibilitas untuk mengikuti ujian pendadaran. Oke. Untuk biaya ya seperti ini ya, DE dan kolokium ini 500.000 per semester ya, artinya ini untuk 2 periode seperti yang tadi, makanya saya sarankan kalian ikut yang periode pertama karena nanti kalau tidak lulus kalian bisa tidak lolos atau lulus, nanti kalian bisa masuk ke periode kedua tanpa bayar lagi ya, sudah termasuk di sini per semester. Oke, untuk tugas akhir apapun bentuk skemanya itu biayanya fix, itu adalah 1,5 juta untuk 1 semester untuk per semester. Sedangkan pendadaran ini adalah 650.000 ya, dan yudisium ataupun untuk yudisium dan pelepasan ya itu adalah 600.000. Oke, per kali ya. Kalau pendadaran ini juga per kali ya,
sorry, ini revisinya bukan per semester ya. Jadi nanti per 1 kali pendadaran, di sini juga per 1 kali yudisium. Gitu. Oke. Nah, jadwal untuk KAS untuk yang non skripsi ya. Jadi kalau kalian setelah setelah ini gitu ya, silakan nanti kalian refleksikan ya, silakan hubungi dosen pengarah ataupun dosen pengarah atau dosen wali jika mau mengambil untuk yang tugas akhir skema baru, khususnya untuk yang 3 baru tadi ya, karena yang skripsi udah lewat masanya, yaitu kemarin sudah DE. Nah ini untuk yang jalur 3 yang baru, kita akomodasi. Dash evaluation-nya, batas akhir pendaftarannya adalah tanggal 14 Agustus. Evaluasi timnya itu adalah tanggal 16 Agustus, ya, Jumat itu. Dari minggu depan, ya kan? Terus kolokiumnya itu adalah tanggal 23 Agustus. Presentasi proposalnya itu tanggal 26 Agustus. Ya, dan registrasinya itu ada registrasi akan bisa masuk ke registrasi batal tambah karena masa ini sudah registrasi sudah lewat ya. Artinya kita bisa ambil di registrasi batal tambah tanggal 3 September seperti itu. Oke, itu dari saya. Nah, nanti untuk untuk yang non skripsi tadi seperti yang tadi pakai yang QR code yang ini gitu ya. Oke, dengan jadwal tadi seperti yang saya sampaikan tanggal 3 di akhir tadi. Oke, mungkin dari saya ini, mungkin dari Pak Wimi, Pak Syang dan Pak Argo mungkin ada tambahan. Ya, saya Pak Halim. Ya, Pak Wimi, silakan. Bagi mahasiswa yang setelah mendengarkan sosialisasi ini, lalu memang berniat untuk mengambil skema-skema dari jalur yang tugas akhir. Sekarang istilahnya tugas akhir ya. Tugas akhir dari jalur non-skripsi dengan 3 skema yang lain tadi, proyek sistem, publikasi, karya konseptual. Ya tolong mulai dipikirkan baik-baik dan hati-hati supaya jangan sampai lalu itu menjadi penghambat untuk masa studinya. Jadi misalkan kebetulan, wah kelihatannya publikasi ini enak ya, tidak usah bikin macam-macam. Wah, tapi ketika dikerjakan, mau cari jurnal dan sebagainya, ya lama sekali gitu misalkan. Nah, lalu akhirnya karena tidak mungkin muncul-muncul, tidak mungkin terbit-terbit, lalu akhirnya patah semangat, lalu mau pindah skema. Ya mungkin pindah skema kan tadi dimungkinkan kan? Ya, tapi kan artinya dia sudah kehilangan waktu yang banyak. Jadi oleh sebab itu saran saya selaku koordinator, pikirkan baik-baik dan hati-hati. Ya. Sementara kalau tugas akhir dalam bentuk skripsi semua masih sama, tidak ada perubahan dengan yang lalu ya. Jadi silahkan mengikuti semua yang ada, yang mungkin sudah pernah ada nyoba, ada yang sudah selesai kolokium gitu kan, bahkan mungkin sudah dapat judul tapi tiba-tiba berminat ganti skema, ya tidak apa-apa, tapi ya harus diikuti ini. Nah yang berikutnya adalah bahwa aplikasi untuk bisa mengolah, mengadministrasi tugas akhir ini sedang dipersiapkan, jadi belum jadi, harapannya mungkin semester genap 2024-2025 kita kalau bisa sudah menggunakan aplikasi itu ya Pak Halim ya. Ya betul Pak. Nanti akan menggantikan aplikasi skripsi ya, portal skripsi yang lama ditambah dengan menggunakan jalur non skripsi dengan skema-skema tadi.
Dan untuk itu mohon maaf kalau selama ini proses pendaftaran dan sebagainya itu meminta bantuan dari Google Drive, Google Form ya. Wow. Jadi Google Form. Jadi karena belum jadi aplikasinya, jadi mungkin Anda sedikit lebih repot ya. Dan kami pun sebagai pengelola skripsi juga agak repot juga gitu kan dengan menggunakan Google Form. Kan lebih enak kalau itu ada aplikasi. Tapi kan membangun aplikasi butuh waktu ya. Jadi mohon bersabar. Jadi kalau saya nanti harus melihat dalam bentuk format Excel, format macam-macam gitu ya, mohon dimaklumi ya kan, karena ini kan baru saja tim perubahan skripsi ini belum rampung 100% ini kan. Jadi masih dalam tanda kutip ya masih akan dimatangkan lagi. Ya, oleh sebab itu mohon dimaklumi kalau dalam proses pengadministrasian yang jalur non-skrip itu belum sempurna ya. Belum seperti yang ini. Tapi kita akan berusaha sebaik mungkin. Jadi nanti mungkin akan menggunakan WA, dikirim lewat WA gitu kan. Ya, bikin grup dan dan sebagainya nanti. Jadi semua jalur akan dimanfaatkan. Saya rasa itu ya pengumuman pendadaran sudah saya posting, jadi silakan bagi yang hari ini juga hadir ingin menyaksikan ini dan sudah mau pendadaran silakan lihat pengumuman. Begitu Pak Halim tambahan saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wimi. Mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain mungkin ada yang mau disampaikan juga. Nggak ada. Oke, kalau tidak ada mungkin open pertanyaan, kita buka 3 pertanyaan dulu gitu ya. Nanti berikutnya lagi. Silakan kalau mungkin ada pertanyaan, silakan langsung open mic aja. Yuk, silakan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Mohon maaf ya, ini ternyata kapasitasnya hanya 100. Saya baru tahu Google Meet-nya sini 100. Jadi nanti untuk yang lain yang tidak bisa hadir, nanti silakan nanti kita akan share materi dan juga link-nya gitu ya, link terkait dengan YouTube-nya. Nanti saya akan sampaikan melalui dosen wali ke masing-masing lewat dosen wali di grupnya dosen wali gitu ya. Kalau materi sosialisasi sudah saya posting linknya di portal skripsi, nanti bisa diambil nanti. Oh iya, boleh. Nanti juga kita akan posting juga link YouTube-nya di portal skripsi dan juga ke forward ke grup angkatan masing-masing seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada nih? Berarti sudah jelas semua atau sudah blank semua? Ini mumpung ada saya, ada Pak Wimi, ada Pak Syang, Pak Argo, dan juga ada beberapa teman-teman dosen yang lain yang bisa hadir. Yuk, Kelvin, mau tanya? Mau tanya, boleh. Kan kemarin saya udah konsultasi juga ya ke Bapak yang BKP TKI itu ya. Nah, oh iya, kan saya rencananya antara ambil yang proyek atau yang konseptual. Ya. Kalau semisal konseptual kan saya harus nambah 1 mata kuliah lagi. Nah, yang 1 mata kuliah lagi itu kalau semisal mata kuliah yang nggak perlu ke kampus itu maksudnya yang BKP TKI itu gimana ya Pak? Itu tuh jadi kalau misalkan, nah ini kan karena kasusnya Kelvin ini adalah Kelvin ini harus magang gitu ya istilahnya ya Kelvin ya, betul ya. Jadi Kelvin itu mau kuliah tetapi sambil magang untuk mengerjakan itu. Nah kemarin dan kalau mau mengambil karya konseptual itu artinya bahwa Kelvin kurang 3 SKS untuk mata kuliah pilihan bebas. Nah itu salah satu yang bisa diambil itu adalah sepertinya kalau online itu
BKPTKI itu beberapa ada mata kuliah online. Apa ya website? Jadi ada apa? Bu Yeti tahu MBKM ini, MBKM BKPTKI betul ya Bu ya? Bu Yeti mungkin paham. Apa Pak? Untuk BKPTKI yang MBKM itu di MBKM BKPTKI ini ya Bu ya, betul ya? Iya. Nah ini, jadi nanti kamu bisa juga cari mata kuliah lintas di universitas yang mana dan ada yang online atau tidak seperti itu. Jadi nanti biasanya ada beberapa mata kuliah yang ditawarkan dan bisa online seperti itu. Ada yang online, ada yang offline. Gitu. Jadi ini salah satunya BKPTKI. Itu memang kerjasama perguruan tinggi Kristen se-Indonesia. Oke. Itu Kelvin. Ya, yang bisa diakomodasi kalau misalkan kamu mau cari yang online seperti itu. Dan ini udah official istilahnya lah. Gitu, Kelvin. Oke Pak, tapi saya cari itu kemarin. Ini belum ada karena mereka lagi setting mata kuliah. Biasanya nanti sekitar September ya. Biasanya sekitar bulan-bulan tertentu nanti baru keluar. Karena sekarang juga lagi set mata kuliah dan lain-lain. Bahkan di UKDW ada beberapa yang sudah, tapi ada yang belum, gitu ya. Itu ini aja baru UKDW baru 1, ya kan, biosistematik dan evolusi sifat online, ini kan. Jadi kayak gini-gini nih. Ada beberapa yang online, ada yang offline seperti itu. Berarti itu nanti ambilnya bebas ya Pak, mau di UKDW? Ya, setupnya mata kuliah itu masih sampai tanggal 15 Agustus. Pendaftaran sampai 8 September BKPTKI itu. Ya, jadi ini salah satunya. Nanti kamu bisa lihat, oh mana dari Petra, dari mana, banyak banget gitu ya. Gitu. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Silahkan dicatat tanggal ini gitu ya, kalau misalkan untuk yang mau non skripsi atau bentuk skema yang lain, atau share sekalian Google linknya ini ya. Nanti biar saya jelaskan sambil nunggu waktu kalau ada pertanyaan. Bit.ly-nya. Oke, jadi kita buat ini untuk yang proyek SI, untuk publikasi, dan juga karya konseptual. Ini untuk pendaftarannya. Jadi nanti kalian tinggal masukkan, seperti yang tadi Pak Bimi bilang, karena sistem ini, sistem untuk skripsinya belum ada, maka kita buat portal sederhana dulu gitu ya. Jadi nanti kalian daftar lewat Google Google Form, oke, email, NIM, nama, nomor WhatsApp aktif, IPK dan lain-lain semuanya. Terus nanti kalian kirim seperti itu, ya. Nah setelah itu nanti akan dievaluasi oleh tim dosen dari masing-masing tim gitu. Terus nanti akan hasilnya karena belum ada dari sistem nanti akan dikirim oleh Pak Wimi melalui WhatsApp. Ya, maka saya butuh nomor WhatsApp aktifnya. Kita butuh nomor WhatsApp aktifnya agar apa? Agar untuk mengirim hasil evaluasi dari masing-masing mahasiswa seperti itu. Nah, setelah itu nanti setelah DE selesai, nanti mahasiswa mengupload ke Google Drive gitu, seperti itu. Nanti Pak Wimi akan mempersiapkan Google Drive-nya, terus kalian mengupload proposalnya ya di situ.
Nah, nanti hasil jadwal dan lain-lain akan dihubungi lewat WhatsApp gitu ya. Untuk presentasinya jam berapa atau urutannya seperti apa, itu nanti akan dihubungi lewat WhatsApp. Nah, nanti setelah itu hasil evaluasi akan dikirim lagi lewat WhatsApp, hasil evaluasi kolokiumnya. Oke, seperti itu. Ya, jadi ini jangan lupa, kalau ini adalah ke portal skripsi, kalau yang ini adalah ke sini tadi. Oke, dan save the date, jangan lupa itu tadi. Ya, ini adalah 14 Agustus batas pendaftarannya, berarti masih ada waktu 1 minggu lebih dikit, 1 minggu 1 hari. Ya. Oke, terus 16 Agustus nanti kita akan evaluasi tim, rapat tim, ya. Tanggal 23 itu batas akhir pendaftaran, nanti kolokiumnya di awal hari Senin ya. Oke, jadi seperti itu. Terus tanggal batal tambahnya tanggal 3 September. Itu ya, jangan lupa. Jadi kayak Kelvin segala itu mungkin kalau memang jangan lupa ya Kelvin. Terus kemarin siapa lagi ya yang sempat nanya. Era ya. Era itu kemarin sempat juga. Oke, bagi teman-teman yang lain, teman-teman mahasiswa yang lain juga masih memungkinkan. Jadi silakan nanti bisa konsultasi ke dosen pengarah ataupun dosen walinya gitu ya terkait dengan ini. Oke, silakan. Ada pertanyaan lain? Silakan. Untuk skema lain, apakah sifatnya individu atau bisa berkelompok? Ini ada pertanyaan dari Brian. Oke. Atau bisa berkelompok. Semuanya ini adalah sifatnya individu. Ya, publikasi individu, terus karya konseptual individu, proyek juga individu. Artinya, tapi bisa memungkinkan misalkan satu proyek besar gitu ya, tapi beda tinjauan itu bisa dikerjakan oleh banyak mahasiswa, lebih dari satu mahasiswa seperti itu. Asal ada pemisahan pembedaannya. Ya, jadi kita masih belum bisa untuk skripsi yang atau tugas akhir dengan lebih dari satu mahasiswa gitu ya, karena proses penilaian dan lain-lainnya. Jadi semuanya bisa dikerjakan ya, tapi nanti misal diakomodasi. Misalkan dosen ini dosen ikut penelitian dosen seperti itu dan proyeknya besar atau proyek penelitiannya besar. Nah itu nanti bisa didiskusikan dengan dosen yang bersangkutan gitu ya, berkaitan dengan pemisahan. Misalkan si A, mahasiswa A ngerjain apa, mahasiswa B ngerjain apa, mahasiswa C ngerjain apa, seperti itu. Oke, itu bisa. Gitu ya, Brian. Oke, ada lagi. Ada pertanyaan lagi? Atau ada yang belum jelas mungkin? Oke, syarat 6+3 SKS itu harus diambil bersamaan atau sebelum mengambil skema karya konseptual. Bisa bersamaan, gitu ya, artinya atau misalkan ya kayak tadi, kayak Kelvin misalkan mau ngambil karya konseptual seperti itu, bisa sudah diambil atau bersamaan dengan mengambil karya konseptual seperti itu. Oke.
Oke, ya. Ada lagi? Silakan, ada? Pilih, mungkin Filistera Santoso atau Adrian Fitri. Siapa lagi? Esther. Banyak. Francisca, Feti, Gamaliel, Chandra, Made, Jane, dan seterusnya ada? Oke, belum ada ya. Pengen tanya Pak, tapi belum siap. Ya, nanti kalau butuh tanya nanti bisa WA saya juga bisa tanya ke dosen wali atau dosen pengarah yang lain juga silakan. Oke, yuk sama-sama. Ada lagi? Sudah? Nggak ada nih? Kalau nggak ada bisa kita akhiri pertemuan hari ini. Dari yang dosen dari teman-teman dosen yang lain mungkin Bapak Ibu semua ada yang mau disampaikan terakhir? Nggak ada Pak. Nggak ada. Paling mahasiswa masih kaget Pak, itu masih memproses, nanti pertanyaannya pasti banyak setelahnya. Oh iya, jadi siap-siap setelah ini ya Bu ya. Itu dia. Oke, gitu ya teman-teman semua. Terima kasih untuk pada pagi hari ini atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu dosen yang sudah hadir menemani saya presentasi gitu ya. Untuk hari ini terima kasih semuanya. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung berkonsultasi ke Pak Wimi, bisa ke saya, bisa ke dosen wali juga bisa, atau ke dosen pengarah yang bersangkutan, seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak.